Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukhara adalah termasuk Rusia Selatan, dan Bukhara ini terletak di Samarkand. Nah, di Samarkand ada seorang ulama besar yang bernama Jamaluddin Jumadil Kubro, dan beliau Ahlus Sunnah yang bermazhab Imam Syafi'i, dan beliau mempunyai seorang putra yang bernama Ibrahim. Karena beliaunya berasal dari daerah Samarkand, maka Ibrahim mendapat tambahan nama menjadi Ibrahim Asmarkandi. Syekh Ibrahim Asmarkandi diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke daerah-daerah Asia. Perintah ayahnya pun dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Selang beberapa waktu kemudian, Syekh Ibrahim Asmarkandi akhirnya diambil menantu oleh Raja Jempa. Beliau memperistri seorang putri raja yang bernama Dewi Condrowulan. Negeri Jempa adalah sebuah negeri yang berada di Muang Thai, dan itu menurut beberapa sumber dan ahli sejarah. Dari perkawinannya dengan Dewi Condrowulan, Syekh Asmarkandi mempunyai dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Dewi Darwati yang diperistri Brawijaya, Raja Majapahit, adalah adik dari Dewi Condrowulan. Dengan demikian, maka Syarif Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado adalah keponakan Brawijaya dari Dewi Darwati, dan keduanya tergolong bangsawan atau pangeran kerajaan Majapahit. Pada umumnya, bangsawan Majapahit mendapat gelar Rahadian, yang artinya tuanku, kemudian dipersingkat menjadi Raden. Setelah ditinggal Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemunduran drastis. Itu disebabkan karena adanya perang saudara. Anehnya lagi, para adipati banyak yang balelo, tidak loyal lagi dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak atau upeti kerajaan banyak yang tidak sampai ke istana, dan pajak itu malah sering dinikmati oleh para adipati. Para adipati dan bangsawan Majapahit banyak yang rusak moralnya, senang berpesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, dan lebih gilanya lagi main perempuan. Prabu Brawijaya sadar dan bersedih. Hal itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kalau dibiarkan terus,
akan menghilangkan kekuatan Majapahit dan Majapahit menjadi lemah dan musuh akan dengan mudah menyerang dan menghancurkan Majapahit Raya. Pada saat terjadinya kemerosotan dan kemunduran akhlak para bangsawan Majapahit itulah Raden Ali Rahmat telah diundang ke Majapahit atas usulan putri atau Ratu Darwati, yaitu istri Brawijaya Raja Majapahit. Sang raja pun menyambut baik usulan Ratu Darwati tersebut. Maka tidak lama kemudian datanglah Raden Ali Rahmatullah ke Pulau Jawa dan ditemani oleh ayahnya serta kakaknya. Ayah dari Sayyid Ali Rahmatullah bernama Syekh Maulana Malik Asmorokondi dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Namun rupanya Sayyid Ali Rahmat telah beserta ayah dan kakaknya tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban dan tepatnya di desa Gesik Harjo. Sesampainya di desa tersebut, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi dimakamkan di desa Gesik Harjo yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sedangkan Sayyid Ali Murtado meneruskan perjalanannya. Beliau berdakwah sampai ke Nusa Tenggara, Madura, dan Bima. Akhirnya beliau pun berdakwah di Gresik dan dikenal sebagai Raden Santri, dan akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sedangkan Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanannya ke Majapahit atas permintaan Ratu Darwati, dan beliau mendarat di Canggu. Setelah mendarat di Pelabuhan Canggu, Sayyid Ali Rahmatullah disambut oleh bibinya atau Ratu Darwati dan sang Raja Brawijaya Kertabumi. Kemudian Sayyid Ali Rahmatullah menetap atau tinggal beberapa hari di Istana Majapahit. Setelah itu Sayyid Ali Rahmatullah dinikahkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Condrowati atau Ki Ageng Manila. Dengan demikian Sayyid Ali Murtado adalah salah satu pangeran Majapahit karena telah menjadi menantu Raja Majapahit. Nah, setelah menikah dengan putri Condrowati, maka Sayyid Ali Rahmatullah lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Setelah tiba waktunya, maka Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah berangkat ke suatu tempat yang telah diberikan oleh Raja Brawijaya, yaitu Surabaya atau Ampel Dinta. Beliau berangkat beserta rombongan dan istrinya ke Ki Ageng Manila. Rute yang dilewati Raden Rahmat beserta rombongan yaitu Krian, Wonokromo, terus melewati Kembang Kuning. Dakwah yang pertama kali beliau lakukan cukup unik. Beliau membuat kipas dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan anyaman rotan. Kemudian kipas tersebut dibagi-bagikan dengan gratis dan para penduduk hanya cukup menukarkan dengan kalimat syahadat. Dan anehnya, kipas buatan Raden Rahmat tersebut mempunyai daya sembuh atau dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena panas demam dan pilek. Di daerah Kembang Kuning itulah Raden Rahmat membangun tempat sembahyang atau langgar bersama dengan pengikut-pengikutnya. Namun sekarang tempat itu telah dirubah
menjadi masjid yang cukup besar dengan nama Masjid Rahmat Kembang Kuning. Setelah Raden Rahmat sampai di tempat tujuan, yaitu Surabaya atau Ampel Denta, maka pertama kali yang dilakukan oleh beliau adalah membangun masjid sebagai tempat ibadah dan syiar agama Islam. Karena Raden Rahmat tinggal di desa Ampel Denta, maka Raden Rahmat dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhanan, yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan rakyat setempat. Ada juga yang berpendapat Sunan berasal dari kata suhu nan, guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Ajaran-ajaran Sunan Ampel yang terkenal yaitu falsafah molimo atau larangan melakukan hal-hal yang tercela. 1. Moh main, yang artinya tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, yang artinya tidak mau meminum minuman keras atau arak atau yang memabukkan. 3. Moh maling, artinya tidak mau mencuri. 4. Moh madat, artinya tidak mau menghisap ganja dan yang lain-lain. 5. Moh madon, artinya tidak mau berzina atau main perempuan. Prabu Brawijaya Kertabumi sangat senang dengan hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap bahwa ajaran Islam adalah ajaran budi pekerti yang mulia dan ajaran sopan santun, sehingga siapapun yang mempelajari dengan benar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang itu akan menjadi orang yang baik pula sifat dan akhlaknya. Akan tetapi Raja Brawijaya selalu menolak kalau diajak masuk Islam, dan Prabu Brawijaya pun berkata, biarkan aku menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit ini. Raden Rahmat diizinkan oleh Brawijaya untuk menyiarkan agama Islam di Surabaya dan seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan kepada raja dan semua orang beserta pengikutnya, tidak ada paksaan dalam beragama. Beginilah sejarah yang bisa saya sampaikan kepada seluruh pemirsa. Semoga dapat bermanfaat dan selamat bertemu kembali dalam kisah sesepuh Wali Songo. Sekian, terima kasih.